Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui bahwa niat kita beramal soleh itu benar-benar karena Allah atau tercampur ria? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, dan jangan lupa mendoakan para ulama kita sebelum bertanya, karena itu adab dan kultur yang harus dibangun dalam diri kita, mendoakan dan bersyukur dan berusaha membalas kebaikan orang, itu penting. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah. Kita disuruh balas. Kalau Anda belum mampu maka doakan. Sekali lagi, opsi hanya mendoakan adalah opsi terakhir. Opsi yang di atasnya adalah membalas dan mendoakan. Jadi kalau kita nggak mendoakan, maka bagaimana kita bisa dikatakan hamba yang bersyukur? Padahal Allah dan Rasulnya meminta kita untuk membalas. Jadi jangan lupa mendoakan. Allah Ta'ala misal. Adapun mengetahui apakah amal-amal itu benar-benar karena Allah dan tercampur ria, itu hal yang sangat tidak mudah. Karena kita tahu bersama-sama salah satu ciri orang yang ikhlas adalah merasa diri belum ikhlas. Dan ciri orang ria adalah kepedean dan merasa dirinya sudah ikhlas maksimal. Makanya para ulama mengatakan barang siapa sebenarnya manidda'a fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul ilal ikhlas. Barang siapa yang mengklaim amal yang dia kerjakan itu ikhlas, maka amalan atau maka niatnya perlu direvisi kembali dan diperbaiki keikhlasannya. Dan Al-Hasan mengatakan ma khafahu ila mu'min wala aminahu ila munafik. Tidak ada yang khawatir terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Sekali lagi, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi memang nggak mudah. Justru sebaliknya, ketika kita merasa diri kita kayaknya saya belum maksimal, kayaknya saya masih ini. Semoga itu adalah ciri orang yang ikhlas. Dan orang yang mengklaim ikhlas, gampang mengatakan ikhlas, justru itu dikhawatirkan tanda dia tidak ikhlas. Lalu yang berikutnya, namun diantara indikasinya bisa dilihat ketika kita ketika kita gagal mendapatkannya atau gagal dalam mengerjakannya. Siapa pihak yang paling kita khawatirkan? Apa yang paling kita khawatirkan di dalam diri kita? Dijelaskan sebagian ketika menjelaskan masalah ini, ada orang yang senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid di saf pertama. Selalu sholat 5 waktu di masjid di saf pertama, dan dia merasa ikhlas. Suatu saat dia masbuk, terlambat, lalu sholat di saf terakhir. Lalu pada saat sholat tersebut dia tidak tenang, dia gelisah dan dia malu. Di dalam hatinya, apa kata dunia dalam tanda kutip? Apa kata orang-orang? Saya biasa di sholat di saf pertama dan sekarang semua orang melihat saya masbuk dan berada di saf terakhir. Maka setelah itu Allah kasih taufik, akhirnya dia tersadar. Berarti selama ini ada PR masalah keikhlasan dalam hatinya. Kenapa ketika dia masbuk, kalau dia saf terakhir, apalagi kalau ada udzur syar'i, mungkin dia harus kamar mandi dan seterusnya, atau ngantri wudhu atau air mati dan seterusnya, kenapa dia malu sama manusia? Maka sekali lagi itu indikasi, dan bisa jadi kita baru tersingkap setelah beberapa tahun.
Jadi itu salah satu cara dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisa. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu